Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Misteri FM. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gerak harmonik sederhana. Dalam video ini kita akan belajar pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan gerak harmonik sederhana dan simpangan gerak harmonik sederhana. Tapi kita mulai dengan pengertian apa yang dimaksudkan dengan gerak periodik. Gerak periodik merupakan gerak bolak-balik suatu benda melewati lintasan yang sama dan interval waktu tetap setelah gerak bolak-balik ini disebut periode gerak. Sebagai contoh, gerak periodik adalah gerak bumi mengelilingi matahari, periodenya selama 1 tahun, pergerakan bulan mengelilingi bumi, periodenya selama 27,3 hari, gerakan jarum jam dari sebuah jam selama 12 jam, gerakan jarum menit dari sebuah jam, periodenya 1 jam, gerakan jarum detik dari sebuah jam, periodenya 1 menit. Itu merupakan gerak periodik. Apa yang dimaksudkan dengan gerak harmonik? Ya. Gerakan osilasi atau getaran adalah gerakan suatu benda yang bergerak ke sana kemari atau maju mundur berulang kali atau bolak-balik terhadap suatu titik tetap yang disebut juga dengan titik seimbang dalam interval waktu tertentu. Dalam gerakan seperti ini, benda dibatasi dengan batas yang ditentukan dengan jelas di kedua sisi dari titik seimbang, bisa kiri kanan ya, bisa atas bawah. Gerakan osilasi ini disebut juga dengan gerak harmonik sederhana. Sebagai contoh, gerak pendulum dari jam dinding, gerakan beban yang dipasang pada pegas, kemudian ditarik dan dilepaskan, gerakan cairan yang terkandung dalam tabung U ketika dikompresi 1 kali dalam 1 tungkai dan dilepaskan, dan gerakan sepotong kayu yang dibebani mengambang di atas permukaan cairan saat ditekan dan kemudian dilepaskan, maka akan melakukan gerak harmonik. Dalam mempelajari gerak harmonik ada beberapa definisi penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, posisi keseimbangan. Ketika partikel diam, biasanya partikel atau benda berada di titik tengah dari suatu garis. Seperti yang ditunjukkan adalah garis AB atau garis PQ. Titik ini dikenal sebagai posisi atau titik keseimbangan yang ditunjuk sebagai titik O ya. Yang berikutnya adalah simpangan, merupakan jarak dari suatu benda atau partikel ketika bergerak ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah dari titik O atau titik keseimbangan. Simpangan merupakan besaran vektor, arahnya selalu menjauhi titik keseimbangan. Yang berikutnya adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum atau posisi benda terjauh dari posisi keseimbangan. Seperti yang ditunjukkan, amplitudo merupakan jarak dari O ke A atau dari O ke B dan atau O ke P atau Q ke O. Berikutnya adalah periode, merupakan lama waktu suatu benda untuk melakukan satu getaran atau ayunan. Satuan periode adalah detik atau second-nya. Seperti yang ditunjukkan, satu periode merupakan gerakan dari A melalui titik keseimbangan dan kembali lagi ke A. Atau jika dimulai dari B, maka berayun atau bergerak dari B ke A dan kembali lagi ke B melalui titik keseimbangan titik O. Atau kita lihat dari getaran pegas, itu satu periodenya jika dimulai dari titik P maka ke titik Q melalui titik keseimbangan atau titik O dan kembali lagi ke P, itu merupakan satu periode. Atau jika dimulai dari Q maka akan kembali lagi ke Q dan gerakan ini melewati posisi keseimbangan. Yang berikutnya adalah frekuensi, merupakan banyaknya getaran atau ayunan tiap detik. Satuan dari frekuensi adalah Hertz atau disingkat dengan Hz, merupakan satu getaran per detik. Berikutnya adalah frekuensi sudut, disimbolkan dengan omega. Frekuensi sudut
dari suatu benda yang melakukan gerakan periodik sama dengan hasil kali frekuensi getaran dengan 2pi ya. Yang kita tulis omega sama dengan 2pi kali F. Omega juga melambangkan kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per detik jika merupakan kecepatan sudut ya. Apa penyebab benda melakukan gerak harmonik sederhana? Penyebabnya adalah adanya gaya pemuli. Misalkan kita tarik suatu pegas di atas lantai licin. Seperti yang ditunjukkan, pasti terasa seperti ada gaya yang melawan. Gaya ini disebut sebagai gaya pemuli. Gaya melawan ini berusaha mengembalikan pegas pada kondisi normal atau kondisi di mana pegas tidak tertekan atau tidak teregang. Mula-mula benda berada di titik kesetimbangan yaitu titik P. Benda ditarik ke titik Q dan dilepas. Benda akan bergerak bolak-balik. Di titik Q arah gaya pemuli menuju titik P sehingga benda dipercepat ke kiri. Dari Q ke P benda masih dipercepat. Percepatannya makin lama makin kecil. Di titik P, benda seimbang, gaya pemuli 0, dan percepatannya juga pasti 0. Walaupun begitu, benda masih mempunyai kecepatan, sehingga benda masih melanjutkan perjalanan ke titik R. Dari P ke R, benda diperlambat. Perlambatannya makin lama makin besar, karena gaya pemulinya makin besar. Karena terus diperlambat, akhirnya benda berhenti di titik R. Dari R ke P, benda kembali dipercepat, tetapi percepatannya makin lama makin kecil. Di P, percepatan benda menjadi 0, tetapi kecepatannya besar, sehingga benda dapat meneruskan perjalanan ke titik Q. Dari P ke Q, benda diperlambat, akhirnya benda berhenti di titik Q. Selanjutnya, benda bergerak ke kiri menuju P, dan proses gerakan ini terulang lagi. Jika lantai licin, benda akan bergerak bolak-balik tanpa henti ya. Ada dua hal penting dalam analisis gerakan ini, yaitu arah gaya pemuli selalu menuju ke titik kesetimbangan. Besarnya gaya pemuli sebanding dengan simpangan benda, disimbolkan dengan Y atau X. Itu merupakan jarak benda ke titik kesetimbangan. Itu kita tuliskan F sebanding dengan minus Y. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah gaya pemuli selalu berlawanan dengan arah simpangan Y. Ketika Y negatif, benda menyimpang ke kiri dan F positif ke kanan. Ketika Y positif, benda menyimpang ke kanan, maka nilai F-nya negatif karena ke kiri. Maka F kita bisa tuliskan sama dengan min K kali Y. K merupakan konstanta pegas yang menunjukkan kesukaran pegas untuk ditekan atau diregangkan. Berapa besar simpangan dari suatu benda ketika bergerak harmonik sederhana? Seperti yang ditunjukkan, ketika suatu benda sedang bergerak harmonik sederhana akan sangat sulit kita menentukan posisi dari benda itu setiap saat atau setiap waktu. Tetapi dengan menganalisis gerak melingkar beraturan, kita dapat menentukan posisi atau simpangan dari suatu benda yang sedang bergerak harmonik sederhana tersebut. Misalkan suatu benda ketika bergerak harmonik sederhana, maka benda tersebut berada di titik R misalnya, di titik R, di titik R, di titik R. Maka ketika benda itu bergerak dari titik seimbang atau titik P misalkan, titik P, ketika T-nya sama dengan 0, benda di titik P, dan benda tersebut bergerak melingkar dengan frekuensi sudut omega, maka simpangannya atau Y-nya kita dapat cari dengan menggunakan perbandingan sinus ya. Jadi sin theta itu sama dengan Y per A, maka Y-nya sama dengan A sin theta. Dari gambar kita ketahui bahwa theta itu sebenarnya sama dengan
omega kali T. Maka Y-nya sama dengan A sin omega T. Tetapi ketika beban ternyata mula-mula bergerak dari Q, ya, dari Q ya, seperti yang ditunjukkan, berarti benda tersebut mula-mula berada pada sudut θ 0 ya. Ketika T sama dengan 0, maka sudut awalnya θ 0. Maka θ-nya sama dengan omega T plus θ 0. Ya. Dengan θ itu adalah sudut fase GHS. Berapa besar sudut fasenya? Ya, tentunya sama dengan omega kali T tadi, atau 2pi kali F kali T, atau 2pi kali T per T besar atau periode ya. Secara umum simpangan GHS dapat kita nyatakan sebagai Y sama dengan A sin omega T plus θ 0 ya. A sin omega T plus θ 0. Atau Y sama dengan A sin 2pi Ft plus θ 0, atau A sin 2pi T per T besar ditambah θ 0. Dengan θ 0 itu merupakan sudut fase awal ya. Ketika T sama dengan 0, θ sama dengan θ 0, maka simpangannya adalah A sin θ ya. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Getaran harmonik sederhana suatu benda memiliki amplitudo A dan periode T. Waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan dari Y sama dengan A ke Y sama dengan A per 2 adalah, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin 2pi per T yang periode kali T kecil ditambah θ 0 ya, tambah θ 0. Pertama kita cari dulu θ 0, karena ketika T sama dengan 0, benda berada pada posisi Y sama dengan A. Berarti A ya, sama dengan A sin 2pi per T besar dikali 0 ditambah θ 0. Berarti ini 1 sama dengan sin θ 0 ya. 1 itu merupakan sin pi per 2 sama dengan sin θ 0. Maka θ 0 atau sudut fase awal itu adalah pi per 2. Maka persamaan simpangannya kita bisa tuliskan sebagai Y sama dengan A sin 2pi per T periode dikali T waktu ditambah pi per 2 ya, pi per 2. Maka ketika Y sama dengan A per 2, maka T nya dapat kita cari dengan menggunakan A per 2 ya, sama dengan A sin 2pi per T periode kali T waktu ditambah pi per 2. Ini kita coret A nya, maka kita dapatkan setengah sama dengan sin 2pi per T periode kali T kecil plus pi per 2. Sin yang nilainya sama dengan setengah, sudutnya itu sama dengan sin pi per 6, itu sama dengan setengah, atau sin 5pi per 6 ya, sama dengan setengah juga. Maka misalnya kita ambil pertama, kita sin pi per 6 ya, itu sama dengan sin 2pi per T kali T kecil ditambah pi per 2. Sinnya kita coret, kita dapatkan pi per 6 sama dengan 2pi per T kali T kecil ditambah pi per 2. Maka ini sama dengan
Pi per 6 kurang Pi per 2 sama dengan 2Pi per T kali T kecil. Ini kita coret, kita dapatkan T kecilnya sama dengan min T per 6. Waktu tidak mungkin negatif, berarti ketika kita pakai Pi per 6 itu kita dapat waktunya negatif, yang tidak mungkin. Coba kita pakai sin 5Pi per 6, itu sama dengan sin 2Pi per T besar kali T kecil plus Pi per 2. Nah, kita coret ini, kita dapatkan 5Pi per 6 kurang Pi per 2 sama dengan 2Pi per T kali T kecil ya. Ini sama dengan 2Pi per 6 sama dengan 2Pi per T kali T kecil ya. Maka kita dapatkan waktunya sama dengan plus T per 6. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah massa M sama dengan 100 gram dipasang di ujung pegas ringan yang bergetar dengan amplitudo sebesar 0,16 meter dan periode waktu sebesar 2 detik. Awalnya massa dilepaskan dari keadaan diam pada T sama dengan 0 dan simpangannya Y sama dengan minus 0,16 meter. Persamaan simpangan dari benda setiap saat adalah, pada soal diketahui amplitudonya sama dengan 0,16 meter, periodenya 2 second ya. Kita gunakan persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin 2Pi per T besar dikali T kecil ditambah theta 0. Pada soal diketahui juga ketika T sama dengan 0, maka Y nya sama dengan minus 0,16 meter. Maka kita bisa tuliskan minus 0,16 sama dengan 0,16 sinus 2Pi per periodenya 2 dikali T kecil itu 0 ya, ditambah theta 0. Maka ini kita dapatkan minus 1 sama dengan sin theta 0. Sin dari minus 1 itu adalah sin min Pi per 2 sama dengan sin theta 0. Berarti sudut fase awalnya itu sama dengan min Pi per 2. Maka persamaan simpangannya dapat kita tuliskan sebagai Y sama dengan 0,16 sin 2Pi per 2 kali T minus Pi per 2, atau Y sama dengan 0,16 sin Pi kali T min Pi per 2 ya. Pi kali T min Pi per 2. Atau ini kita bisa tuliskan menjadi minus 0,16 cos Pi kali T. Ini jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Gerakan harmonik sederhana suatu partikel diberikan oleh X sama dengan 0,01 sin 100 pi kali T plus 0,05, di mana X dalam meter dan waktu T dalam detik. Periode partikel tersebut adalah, persamaan simpangannya X sama dengan 0,01 sin 100 pi kali T plus 0,05, atau kita bisa tuliskan menjadi 0,01 sin 100 pi T plus 5 pi. Karena X sama dengan A sin 2 pi per periode dikali T kecil plus theta 0, maka dari sini kita dapat tuliskan 2 pi per periode itu sama dengan 100 pi. Maka periodenya sama dengan 2 pi ya.
2pi per 100pi, yaitu sama dengan 0,02 second. Oke, kita lihat soal yang keempat. Suatu benda mengalami gerak harmonis sederhana dengan periode pi per 2 second dan amplitudo 0,6 meter pada t sama dengan 0. Benda ada di y sama dengan 0. Berapa jauh benda dari posisi keseimbangannya ketika t sama dengan pi per 10 second? Pada soal diketahui periodenya sama dengan pi per 2. Periodenya pi per 2, amplitudonya 0,6 meter. Ketika t sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Berarti ini theta 0-nya 0 ya, sudut fasa awalnya. Dengan menggunakan y sama dengan a sin omega t plus theta 0, maka kita dapatkan y sama dengan 0,6 sin 2pi per periode dikali waktu ditambah 0 ya. Atau y sama dengan 0,6 sin 2pi ya, sin 2pi per periodenya pi per 2 kali t, atau sama dengan 0,6 sin 4 ya, 4t. Maka ketika t sama dengan pi per 10, maka y nya sama dengan 0,6 sin 4 kali pi per 10 atau y nya sama dengan 0,57 meter. Oke, kita lihat soal yang kelima. Suatu benda mengalami gerak harmonis sederhana dengan periode t sama dengan 0,500 second dan amplitudo a. Benda mula-mula ada di y sama dengan 0 dan memiliki kecepatan dalam arah positif. Hitung waktu yang diperlukan benda untuk pergi dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan 0,8 a. Pada soal diketahui periodenya 0,500 second. Ketika t sama dengan 0, maka y nya sama dengan 0. Berarti theta 0 atau sudut fasa awalnya pasti sama dengan 0. Maka dengan menggunakan y sama dengan a sin 2pi per periode dikali t waktu ditambah theta 0, maka kita bisa tuliskan y sama dengan a sin 2pi per 0,5 kali t plus 0, atau y sama dengan a sin 4pi t. Maka ketika y sama dengan 0,8a, maka kita tuliskan 0,8a sama dengan a sin 4pi t. Kita coret, maka sin 0,8 itu sama dengan sin 0,294pi ya. 0,294pi sama dengan sin 4pi t. Kita coret, maka kita dapatkan t kecilnya atau waktunya sama dengan 0,294pi dibagi dengan 4pi ya. Maka kita dapatkan t nya sekitar 0,0735 second. Oke, kita lihat soal yang keenam. Sebuah partikel yang melakukan GHS berada pada posisi dan gerak ke arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika amplitudo dan frekuensi GHS adalah 4 cm dan 2 Hz, maka 1 second setelah itu partikel sedang berada di titik ya. Pada soal diketahui amplitudonya 4 cm, frekuensinya 2 Hz ya. Maka kita gunakan hubungan X sama dengan A sin 2πf kali T plus theta 0.
ketika T sama dengan 0, ternyata X-nya sama dengan 2 cm. Berarti theta 0-nya dapat kita peroleh dengan memasukkan ini 2 sama dengan 4 sin 2pi F kali 0 ditambah theta 0. Berarti setengah sama dengan sin theta 0 atau sin pi per 6 ya, sama dengan sin theta 0. Maka theta 0 nya sama dengan pi per 6 atau sin 5pi per 6 sama dengan sin theta 0. Maka theta 0 nya bisa sama dengan 5pi per 6. Berarti persamaan simpangannya kita bisa tuliskan sebagai 4 sin ya, 4 sin 2pi F nya 2 dikali T plus pi per 6 itu sama dengan 4 sin 4 pi T plus pi per 6 atau X sama dengan 4 sin 4 pi T plus 5 pi per 6. Maka ketika kita masukkan ke kedua persamaan ini, kita dapatkan X-nya sama dengan 4 cm dan X-nya sama dengan 2 cm ya. X-nya sama dengan 2 cm. Pada option jawaban pilihannya hanya ada 2 cm, maka jawabannya adalah C. Jadi 2 cm bergerak ke kiri ya. Jadi ketika 1 second benda tepatnya berada di posisi 2 cm di posisi awal. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan periode T. Periode waktu minimum yang diperlukan benda agar simpangannya sama dengan setengah amplitudo adalah, kita pakai rumus Y sama dengan A sin 2pi per T dikali T plus theta 0. Pada soal nggak disebutkan apa-apa, berarti ketika T sama dengan 0, Y nya sama dengan 0, maka theta 0 juga 0 ya. Berarti ini sama dengan A sin 2pi per T dikali T kecil ya. Simpangannya sama dengan setengah amplitudo, berarti setengah A sama dengan A sin 2pi per T kali T ya. Ini kita coret, maka kita dapatkan sin nilainya setengah itu adalah pi per 6 sama dengan sin 2pi per T kali T. Kita coret, kita dapatkan pi per 6 sama dengan 2pi per T dikali T kecil. Ini coret, maka T kecilnya adalah T per 12 ya. Jawabannya E.